Yang pertama yaitu definisi model pengembangan kurikulum BUKM. Menurut BUKM, teori kurikulum secara konseptual berhubungan erat dengan pengembangan teori dan ilmu-ilmu lain. Hal-hal yang penting dalam pengembangan teori kurikulum adalah penggunaan istilah-istilah teknis yang tepat dan konsisten, analisis dan klasifikasi pengetahuan, penggunaan penelitian-penelitian prediktif untuk menambah konsep, generalisasi atau kaidah-kaidah sebagai prinsip-prinsip yang menjadi pegangan dalam menjelaskan fenomena kurikulum. BUK merangkumkan perkembangan teori kurikulum antara tahun 1960 sampai dengan 1965. Ia mengidentifikasi adanya 6 komponen kurikulum sebagai bidang studi yaitu landasan kurikulum, isi kurikulum, desain kurikulum, rekayasa kurikulum, evaluasi dan penelitian, dan pengembangan teori. Model sistemik BOKEM mengidentifikasi serangkaian pembuatan keputusan penting dalam dunia pendidikan yang saat ini masih terpakai dalam mengimplementasikan rangkaian materi ajar. BOKEM lebih memberikan tekanan bahwa kurikulum adalah suatu rencana pendidikan atau pengajaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sahid. Kembali definisi kembali, George Biocham lebih menekankan bahwa kurikulum sebagai suatu rencana pendidikan. Kurikulum sebagai bidang studi kurikulum menurut Biocham merupakan acuan dari rencana pengajaran dan sebagai suatu sistem. Kurikulum harus berisikan tujuan yang ingin dicapai, bahan yang akan disajikan, kegiatan pengajaran, alat suatu pengajaran, dan jadwal saat pengajaran. Banyak pendapat yang muncul selanjutnya telah berpindah dari menekankan pada isi menjadi memberikan penekanan pada pengalaman belajar dan juga menunjukkan adanya perubahan ruang lingkup dari konsep yang sempit menjadi konsep yang lebih luas. Di sini Beckham mengatakan bahwa a curriculum is a written document which may contain many ingredients, but basically it is a plan for the education of pupils during their environment in given school. Jadi, kurikulum adalah dokumen tertulis yang mungkin berisi banyak bahan, tetapi pada dasarnya itu adalah rencana pendidikan peserta didik selama mereka belajar di sekolah. Nah, jadi di sini mereka menekankan bahwa kurikulum adalah suatu rencana pendidikan atau pengajaran, dan pelaksanaan perencanaan itu sudah termasuk ke dalam pengajaran itu sendiri. Berikutnya terdapat 3 karakteristik. Yang pertama, kurikulum sebagai bidang studi, kurikulum sebagai rencana pengajaran, dan kurikulum sebagai suatu sistem. Nah, yang pertama, kurikulum sebagai bidang studi ini meliputi konsep kurikulum, penentuan kurikulum, pengembangan kurikulum, desain kurikulum, implementasi, dan evaluasi dari kurikulum itu sendiri. Berikutnya, selain sebagai bidang studi, Beckham juga mengatakan kurikulum termasuk sebagai rencana pengajaran. Nah, sebagai suatu rencana pengajaran, kurikulum berisi tujuan yang ingin dicapai, bahan yang akan disajikan, kegiatan pengajaran, alat-alat pengajaran, dan jadwal waktu pengajaran. Dan terakhir, kurikulum sebagai suatu sistem merupakan bagian dari keseluruhan kerangka organisasi sekolah atau sistem persekolahan. Nah, kurikulum sebagai suatu sistem menyangkut penentuan segala kebijakan tentang kurikulum, susunan personalia, dan prosedur pengembangan kurikulum, penerapan, evaluasi, dan penyempurnaannya. Nah, di sini fungsi utama sistem kurikulum adalah dalam pengembangan, penerapan, evaluasi, dan penyempurnaannya, baik sebagai dokumen tertulis maupun aplikasinya, dan menjaga agar kurikulum tetap dinamis. Nah, selanjutnya ada 5 prinsip dalam pengembangan teori kurikulum. Yang pertama, tiap teori kurikulum harus dimulai dengan perumusan. Maksudnya perumusan di sini adalah di dalam kurikulum itu perlu adanya penjelasan kayak kurikulum itu maksudnya apa, pengertian dari kurikulum itu maksudnya apa. Nah, yang kedua,
Setiap teori kurikulum mempunyai kejelasan mengenai nilai-nilai serta sumber-sumber yang menjadi kondisi fondasinya. Jadi, maksud di sini adalah teori kurikulum itu harus memiliki semacam kayak sumber-sumber gitu loh. Jadi dari mana kurikulumnya berasal, harus tahu ada sumber-sumber dari mana. Nah, yang ketiga, tiap teori kurikulum dianjurkan untuk menjelaskan karakteristik dari desain kurikulum. Di sini dijelaskan bahwa kurikulum itu harus mempunyai karakteristik seperti yang kita presentasikan sekarang kan. Di DSM ini kan punya karakteristik di kurikulumnya kan. Nah, jadi kurikulum itu butuh karakteristik gimana sih kurikulum itu bisa jalan. Yang keempat, tiap teori kurikulum diwajibkan untuk mendeskripsikan proses-proses yang terjadi pada penentuan kurikulumnya dan juga siapa saja yang akan berinteraksi pada proses tersebut. Nah, di sini dimaksudkan kurikulum itu harus punya proses-proses yang dimana harus jelas prosesnya, kayak kurikulum ini mau apa, mau ngapain, gimana berjalannya kurikulum tersebut. Jadi juga siapa aja yang bakalan berinteraksi di kurikulum ini. Terus yang terakhir ada setiap teori kurikulum dianjurkan untuk melaksanakan proses penyempurnaan. Jadi habis kurikulum ini dilaksanakan, pastinya bakalan ada evaluasi. Nah, di mana evaluasi ini tuh sebagai proses penyempurnaan di kurikulum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rinsa. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dari pengembangan kurikulum menurut BHM System ini. Nah, yang pertama itu ada menetapkan lingkup wilayah. Menetapkan suatu lingkup wilayah yang akan dipergunakan oleh kurikulum itu, lingkup tersebut itu diantaranya sekolah, kabupaten, provinsi, kecamatan, dan negara. Nah, tahapan pembentukan area atau ruang lingkup ini ternyata ditentukan oleh orang-orang yang memiliki wewenang. Jadi nggak sembarangan orang bisa membuat kurikulum, karena kurikulum ini lebih kompleks, lebih rumit dibandingkan dengan RPP. Nah, yang kedua ini ada menetapkan personalia. Menetapkan personalia ini penetapan dilakukan untuk bisa mengatur mengenai siapa yang akan terlibat dalam pengembangan proses pembuatan atau penyusunan kurikulum itu sendiri. Nah, ada beberapa kategori siapa saja sih orang-orang yang berhak untuk menyusun kurikulum ini. Yang pertama itu ada ahli-ahli pendidikan atau ahli kurikulum yang ada pada pusat pengembangan kurikulum serta ahli-ahli di bidang ilmu dari luar pembahasannya. Lalu yang kedua itu ahli-ahli pendidikan dari berbagai perguruan tinggi maupun sekolah serta para guru yang tentu saja dipilih dengan kriteria yang profesional. Lalu selanjutnya itu ada bantuan lain seperti dari lembaga-lembaga pendidikan lain, seperti dari para penulis buku atau penerbit buku. Nah, yang ketiga ini ada organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum. Nah, langkah-langkah ini menyangkut pada prosedur yang memang harus ditempuh untuk merumuskan suatu tujuan umum dan tujuan yang lebih khusus, memilih isi dan pengalaman belajar, serta kegiatan evaluasi, dan keseluruhan kegiatan ini dalam 5 langkah. Yang pertama, itu untuk membentuk tim pengembangan kurikulum. Yang kedua, untuk mengadakan penilaian atau penelitian terhadap kurikulum yang ada yang sedang digunakan studi penjajahan tentang kemungkinan penyusunan kurikulum. Lalu, yang ketiga itu ada merumuskan kriteria-kriteria bagi penentuan kurikulum baru. Yang keempat, itu penyusunan dan penulisan kurikulum baru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Laras. Ya, selanjutnya yang keempat ada implementasi kurikulum. Nah, keberhasilan suatu inovasi pendidikan ini, khususnya inovasi dalam pelaksanaan kurikulum, itu sangat bergantung apabila dilakukan koordinasi yang secara efektif dan komunikatif. Nah, pada dasarnya, koordinasi adalah kesamaan visi dan kesamaan langkah dalam memberikan bantuan pada sekolah, baik guru dan kepala sekolah, sehingga sekolah tidak kebingungan ketika memulai untuk menerapkan kurikulum berbasis kompetensi ini. Dalam kondisi ini, sekolah atau guru dan kepala sekolah itu harus berada pada titik pusat network yang menyertakan stakeholder yang berkepentingan dengan sekolah
baik kepentingan pembinaan maupun pemanfaatannya. Nah, dalam implementasinya ini, baik dalam sosialisasi dari tingkat pusat daerah ke tingkat daerah, terdiri dari kegiatan belajar mengajar, pengelolaan, evaluasi, hingga evaluasi kurikulum berbasis kompetensi. Lalu yang kelima adalah evaluasi kurikulum. Nah, dalam langkah-langkah ini tuh mencakup ke dalam 4 hal, yaitu evaluasi tentang pelaksanaan kurikulum oleh guru-guru, evaluasi desain kurikulum, evaluasi hasil belajar siswa, evaluasi dari keseluruhan sistem kurikulum. Nah, data yang diperoleh dari kegiatan evaluasi ini digunakan bagi penyempurnaan sistem dan desain kurikulum, serta prinsip-prinsip pelaksanaannya. Suatu gagasan pengembangan kurikulum ini telah dilaksanakan di suatu kelas, diperluas di sekolah, disebarkan di sekolah-sekolah di daerah-daerah tertentu, baik berskala regional maupun nasional yang disebut dengan arena. Nah, selanjutnya menunjuk tim pengembangan yang terdiri dari ahli kurikulum, para expert, staf pengajar, petugas bimbingan, dan narasumber lainnya. Nah, yang ketiga itu tim menyusun bertujuan berdasarkan pengajaran, materi, dan pelaksanaan proses belajar mengajar. Untuk tugas tersebut perlu dibentuk Dewan Kurikulum sebagai koordinator yang bertugas juga sebagai penilai pelaksanaan kurikulum. Untuk memilih materi pelajaran baru, menentukan berbagai kriteria untuk memilih kurikulum yang mana yang akan dipakai, dan menulis secara menyeluruh mengenai kurikulum yang akan dikembangkan, baik dalam melaksanakan kurikulum di sekolah maupun mengevaluasi sebuah kurikulum yang baru.